Selamat datang di presentasi kami yang berjudul Finding Your Voice, Sampling and Data Gathering Techniques. Judul ini kami pilih karena inti dari sebuah penelitian yang hebat adalah bagaimana kita mendengarkan suara yang paling tepat. Sebab seringkali, kualitas sebuah riset tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih analisisnya, namun justru dimulai dari langkah yang paling mendasar, yaitu siapa yang kita pilih untuk didengarkan dan bagaimana kita memastikan suara-suara yang terkumpul benar-benar mewakili cerita yang utuh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menjelajahi berbagai teknik untuk memilih sampel dan mengumpulkan data secara efektif, sehingga suara yang kita analisis menjadi valid dan bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan penting. Agenda pembahasan kita hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan konsep dasar untuk menyamakan persepsi kita, yaitu perbedaan antara populasi dan sampel. Setelah itu, kita akan membahas berbagai jenis teknik sampling yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu probability dan non-probability sampling. Kemudian, kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu menentukan ukuran sampel yang tepat, di mana kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan. Kita juga akan membahas secara spesifik mengenai konsep effect size dan statistical power, dua hal yang menjadi kunci dalam menentukan sampel yang ideal. Untuk memastikan kualitas data, kita akan mempelajari cara menghindari bias sampling yang umum terjadi dalam penelitian. Dan terakhir, kita akan menutup sesi ini dengan pembahasan tentang triangulasi dan validitas untuk memperkuat temuan riset kita. Dengan fondasi dari semua teknik sampling, yaitu memahami perbedaan fundamental antara populasi dan sampel. Populasi, yang sering kita simbolkan dengan huruf N besar, adalah keseluruhan grup yang ingin kita pahami atau teliti. Ini adalah target audiens kita secara keseluruhan. Sementara itu, sampel yang disimbolkan dengan N kecil adalah sebagian kecil atau subset dari populasi tersebut, tempat kita secara aktual mengumpulkan data. Lalu mengapa kita perlu mengambil sampel? Jawabannya sederhana. Pertama, meneliti seluruh populasi seringkali tidak praktis dan memakan biaya yang sangat besar. Dan kedua, dengan sampel yang dipilih secara benar, kita bisa mendapatkan estimasi karakteristik populasi secara jauh lebih efisien. Sebagai contoh konkret, bayangkan kita ingin mengukur tingkat kepuasan 10,000 pengguna GoPay di Jakarta, alih-alih menyurvei semuanya. Kita bisa mengambil sampel sebanyak 400 pengguna untuk dianalisis. Penting untuk diingat, dalam terminologi statistik, ukuran deskriptif dari populasi disebut parameter, sedangkan ukuran yang sama dari sampel disebut statistik. Dan tujuan utama kita adalah menggunakan statistik dari sampel untuk membuat kesimpulan tentang parameter populasi. Setelah kita memahami perbedaan antara populasi dan sampel, kini kita akan membahas dua pendekatan utama dalam teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Ciri utamanya adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih menjadi sampel karena adanya elemen keacakan ini. Maka hasil dari sampelnya dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh populasi. Contohnya adalah saat kita memilih responden secara acak dari daftar lengkap pelanggan. Pendekatan kedua adalah non-probability sampling. Berbeda dengan sebelumnya, dalam metode ini probabilitas setiap anggota untuk terpilih tidak diketahui. Kelebihannya adalah prosesnya yang lebih cepat dan murah. Namun kekurangannya adalah hasilnya tidak bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Contohnya adalah menyebarkan tautan survei secara online dan membiarkan siapa saja berpartisipasi.
Pilihan antara kedua jenis ini sangat bergantung pada tujuan, waktu, serta anggaran penelitian Anda. Sekarang mari kita perdalam pembahasan mengenai probability sampling dengan melihat 4 metode yang paling umum digunakan. Pertama, ada simple random sampling. Ini adalah metode paling dasar di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama persis untuk terpilih. Ibaratnya seperti mengundi nama dari sebuah wadah. Kedua adalah systematic sampling. Dalam metode ini, kita memilih sampel dengan mengambil setiap unit K dari sebuah daftar yang sudah diurutkan. Misalnya, kita memutuskan untuk memilih setiap orang ke-10 dari daftar pelanggan. Metode ketiga yaitu stratified sampling. Di sini kita terlebih dahulu membagi populasi ke dalam subgrup atau strata yang homogen, misalnya berdasarkan wilayah atau usia. Setelah itu barulah kita melakukan sampling acak di dalam masing-masing grup tersebut. Contohnya, kita bisa melakukan sampling pada pengguna Tokopedia dengan mengelompokkannya dulu berdasarkan kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Terakhir, ada cluster sampling. Metode ini melibatkan pembagian populasi ke dalam cluster atau kelompok. Lalu kita memilih beberapa cluster secara acak dan menyurvei semua anggota yang ada di dalam cluster terpilih tersebut. Keempat metode ini memastikan adanya unsur keacakan yang menjadi kunci agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Sekarang kita beralih ke kategori kedua, yaitu non-probability sampling methods. Berbeda dengan sebelumnya, metode-metode ini tidak menggunakan unsur keacakan dalam pemilihannya. Pertama adalah convenience sampling, yaitu metode memilih responden yang paling mudah dijangkau atau ditemui oleh peneliti. Kedua, purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan kriteria yang sangat spesifik. Contohnya, jika penelitian Anda ingin memahami perspektif manajer toko, maka Anda hanya akan memilih manajer toko sebagai respondennya. Ketiga adalah kuota sampling. Di sini peneliti memastikan komposisi sampel mencerminkan proporsi tertentu dari populasi. Namun pemilihan individu dalam setiap kuota tersebut dilakukan secara non-acak. Terakhir, ada snowball sampling. Metode ini dimulai dengan beberapa responden awal, yang kemudian diminta untuk merekomendasikan atau mengajak partisipan lain yang mereka kenal. Metode-metode ini sangat umum digunakan dalam tahap penelitian eksplorasi atau ketika menargetkan populasi yang sangat spesifik dan sulit dijangkau. Kita sampai pada salah satu pertanyaan paling krusial dalam riset, berapa banyak sampel yang sebenarnya kita butuhkan? Jawabannya, ini bukanlah tebakan, melainkan sebuah kalkulasi statistik. Ukuran sampel yang ideal bergantung pada 4 faktor utama. Pertama, jenis uji statistik yang akan Anda gunakan. Kedua, expected effect size atau seberapa kuat hubungan yang Anda harapkan. Ketiga, significance level atau alpha yang umumnya ditetapkan pada 0,05. Dan keempat, statistical power atau 1 beta yang umumnya ditetapkan pada 0,80. Ada beberapa pendekatan untuk menghitungnya, seperti menggunakan formula Cochrane, melakukan analisis kekuatan, power analysis, menggunakan software seperti G*Power, atau mengikuti aturan praktis seperti aturan dari Green untuk analisis regresi. Setelah kita membahas faktor-faktor teoritis pada slide sebelumnya, mari kita buat konsep ini menjadi lebih nyata dengan beberapa contoh praktis estimasi ukuran sampel. Mari kita lihat 3 skenario yang berbeda. Skenario pertama adalah uji T atau A/B testing. Bayangkan kita ingin membandingkan dua versi desain aplikasi untuk melihat mana yang menghasilkan conversion rate lebih tinggi. Dengan asumsi kita menargetkan effect size medium dan power sebesar 80%, maka perhitungan akan menunjukkan bahwa
bahwa kita memerlukan setidaknya 64 partisipan untuk setiap grup, atau total 128 partisipan untuk mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik. Skenario kedua adalah analisis korelasi. Misalkan kita ingin meneliti hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Jika kita mengharapkan adanya korelasi dengan kekuatan medium, maka kita akan membutuhkan sampel sebanyak 84 siswa untuk dapat mendeteksi hubungan tersebut dengan cukup meyakinkan. Skenario ketiga adalah survei proporsi. Ini adalah kasus yang sangat umum. Misalnya, kita ingin mengetahui persentase penduduk Jakarta yang menggunakan transportasi umum untuk mendapatkan hasil dengan margin of error sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Kita memerlukan sampel sebanyak 384 responden. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana tujuan riset yang berbeda akan menuntun kita pada kebutuhan ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk tetes dengan effect size medium Anda butuh 64 sampel per grup, sementara untuk survei proporsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 5%, diperlukan 384 sampel. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu angka ajaib. Ukuran sampel selalu bergantung pada desain riset Anda. Pada slide sebelumnya, kita telah menyinggung soal effect size dan statistical power. Mari kita bedah lebih dalam arti kedua konsep ini. Pertama, effect size ini adalah ukuran yang menunjukkan besarnya hubungan atau perbedaan antar variabel. Ini menjawab pertanyaan, seberapa signifikan secara praktis temuan ini. Lalu power atau kekuatan statistik, ini adalah probabilitas sebuah studi untuk dapat mendeteksi suatu efek, jika efek tersebut memang benar-benar ada dalam dunia riset. Standar power yang umum diterima adalah 80%. Aturan praktis yang perlu kita ingat adalah, semakin besar efek size yang kita harapkan, maka semakin kecil ukuran sampel yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin tinggi power yang kita inginkan, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Untuk melakukan kalkulasi ini secara akurat, kita dapat menggunakan perangkat lunak statistik seperti G*Power atau menggunakan paket Power DR. Cara menentukan ukuran sampel, langkah kritis berikutnya adalah memastikan prosesnya bebas dari bias. Mari kita bahas 3 jenis bias yang umum terjadi. Selection bias, ini terjadi ketika beberapa subgrup dalam populasi tidak diikutsertakan dari proses pemilihan. Cara terbaik menghindarinya adalah dengan menggunakan seleksi acak. Non-response bias, ini muncul ketika orang yang merespons survei berbeda secara signifikan dari mereka yang tidak merespons. Untuk mengatasinya kita bisa mengirimkan pengingat atau memberikan insentif.
Convenience bias, ini adalah kecenderungan memilih responden yang paling mudah dijangkau. Solusinya adalah memastikan cakupan sampling kita benar-benar mewakili populasi yang dituju. Sebagai contoh nyata, jika kita hanya mewawancarai pengunjung toko di pagi hari, kemungkinan besar kita akan kehilangan perspektif dari para profesional yang bekerja di jam tersebut. Sehingga hasil survei kita menjadi tidak akurat. Untuk memastikan temuan riset kita kokoh dan dapat dipercaya, kita perlu membahas konsep triangulasi dan validitas. Secara sederhana, triangulasi adalah strategi menggunakan beberapa metode atau sumber data untuk mempelajari fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas temuan kita. Ada beberapa jenis triangulasi, di antaranya triangulasi metode, yaitu ketika kita menggabungkan beberapa metode penelitian seperti survei dan wawancara. Triangulasi data, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai kelompok responden pada waktu yang berbeda atau dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, kita bisa menggabungkan hasil dari survei kepuasan pelanggan yang bersifat kuantitatif dengan data dari observasi langsung yang bersifat kualitatif. Dengan melihat masalah dari berbagai sudut pandang ini, kita dapat memastikan konsistensi temuan dan secara signifikan memperkuat kepercayaan terhadap kesimpulan riset yang kita hasilkan. Kita telah belajar bahwa memilih teknik sampling yang tepat adalah fondasi untuk mendapatkan suara yang benar-benar mewakili populasi. Dan ukuran sampel bukanlah tebakan, melainkan sebuah perhitungan yang cermat. Selain itu, kita juga harus selalu waspada terhadap potensi bias dan memperkuat validitas temuan kita melalui triangulasi. Pada slide ini, Anda dapat melihat daftar referensi utama yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Sumber-sumber ini sangat kami rekomendasikan bagi Anda yang ingin mendalami lebih lanjut. Terima kasih yang tulus atas waktu dan perhatian Anda selama presentasi ini. Kami harap materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda dalam merancang serta melaksanakan penelitian di masa mendatang. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika Anda ingin berdiskusi lebih dalam mengenai topik ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui informasi kontak yang tertera di layar. Sekali lagi, terima kasih.